Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Pemersatu Bangsa. Kali ini gua mau ngebahas film yang sangat mengerikan karena dipenuhi dengan adegan pembunuhan yang sangat menyeramkan. Dan jika kalian menonton film ini, kalian akan ikut berpikir untuk mengetahui alur cerita dari filmnya. Film ini berjudul Spiral from the Book of Saw, dirilis pada tahun 2021. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So, langsung aja kita tonton filmnya. Let's go. Cerita berawal dari seorang detektif yang bernama Boswick sedang berjalan di sebuah pertunjukan. Lalu ia melihat seorang pencuri yang sedang mencuri dompet seorang wanita. Boswick yang melihat pencuri itu langsung mengejarnya. Lalu pencuri itu berusaha melarikan diri melewati terowongan bawah tanah. Namun Boswick yang mengetahui kemana pencuri itu pergi kemudian masuk terowongan, sampai pada akhirnya ia melihat si pencuri yang sedang duduk. Ketika Boswick memeriksanya, ternyata itu hanya sebuah boneka, dan tiba-tiba seseorang dengan menggunakan topeng mendekap Boswick hingga ia pun pingsan. Setelah Boswick siuman, ternyata ia sudah dalam keadaan tangan yang terikat, dan lebih menyedihkannya lagi, lidah Boswick sudah menjulur dengan keadaan terjepit dan badannya tergantung di atas rel kereta api bawah tanah. Boswick yang berusaha melepaskan diri ternyata sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian di depan Boswick ada sebuah televisi yang sudah menyala dengan memperlihatkan seseorang pria yang memakai topeng. Kemudian ia berbicara kepada Boswick untuk bermain teka-teki, karena dalam 2 menit lagi kereta akan lewat, dan ia pun memberitahukan bahwa semua keputusan ada di tangan Boswick. Pria itu juga menyebutkan bahwa Boswick sering melakukan kebohongan dalam bersaksi yang menyebabkan orang tidak bersalah di penjara. Boswick hanya mempunyai satu kesempatan. Jika ingin lepas, ia harus menarik lidahnya sendiri yang sering digunakan untuk berbohong dan lompat, maka ia akan selamat. Live or die. Make your choice. Setelah itu, Boswick berusaha melepaskan diri. Dengan sekuat tenaga, ia terus menarik lidahnya. Akan tetapi, karena kereta sudah berada di depannya, dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, kereta itu menabrak Boswick dan menghancurkan tubuh Boswick hingga berkeping-keping. Beberapa hari kemudian, terlihat beberapa orang yang sedang berada di dalam hotel. Mereka sedang mempersiapkan dirinya untuk merampok. Ternyata mereka merampok bandar narkoba yang berada di hotel yang sama. Setelah mereka selesai melakukan aksinya, perampok itu melarikan diri dengan mobil yang sudah mereka siapkan. Ternyata polisi sudah menunggu mereka di luar gerbang. Polisi yang hendak menangkap mereka ternyata kenal dengan salah satu anggota dari perampok itu. Ternyata dia adalah Zeke Banks, seorang detektif yang sedang menyamar. Ketika berada di kantor, komandan polisi yang bernama Angie malah marah kepada Zeke karena ia melakukan penyamaran tanpa alasan yang jelas, dan karena Zeke adalah detektif yang khusus menangani kasus pembunuhan. Dan lebih parahnya lagi, Zeke bertugas sendirian tanpa bantuan detektif lainnya. Kemudian Angie memberikan Zeke partner agar ia tidak bertugas sendirian. Namun Zeke tidak mau karena ia tidak ingin berpartner dengan polisi baru. Dan tidak lama kemudian datanglah seorang pria yang bernama William yang merupakan partner baru Zeke. Setelah itu, kantor polisi mendapatkan laporan bahwa ada seorang tunawisma yang tertabrak oleh kereta. Lalu si komandan menugaskan Zeke dan William untuk menyelidikinya. Setelah mereka sampai di lokasi, mereka mendapatkan kesulitan ketika mengidentifikasi karena tubuh korban sudah hancur berkeping-keping. Zeke lalu menyadari bahwa korban itu bukan tunawisma karena ia melihat tangan korban menggunakan jam tangan bermerek. Setelah itu, Zeke dan William kembali ke kantornya, dan tidak lama kemudian Zeke mendapatkan paket yang khusus dikirimkan untuknya. Tanpa rasa penasaran, Zeke membuka paket itu. Ternyata isi paket itu adalah flash disk. Lalu Zeke membuka flash disk itu, dan ternyata itu adalah sebuah rekaman video dengan tanda spiral. Setelah melihatnya, Zeke mengetahui tanda itu adalah Jigsaw. Namun karena Jigsaw sudah mati, Zeke berpendapat bahwa ini digunakan oleh seorang peniru.
Kemudian Zeke mengenali bangunan di mana tanda itu dibuat, yaitu di gedung pengadilan. Setelah mereka tiba di lokasi, mereka pun langsung memeriksanya. Kemudian William melihat sebuah kotak. Zeke pun mengambilnya dan membukanya. Ternyata isi kotak itu adalah lidah manusia dengan medali polisi yang bertuliskan angka 453. Setelah itu, komandan mengajak semuanya berkumpul dan memberitahukan bahwa menurut ahli forensik, mayat yang ada di rel kereta bawah tanah adalah mayat dari detektif Bostwick yang merupakan teman dekat Zeke. Kemudian si komandan memberikan kepercayaan kepada Zeke untuk mengungkap kasus ini. Namun detektif yang lain nampak tidak suka dan malah cuek kepada Zeke. Melihat itu, Angie sangat marah lalu menyuruh mereka untuk bekerja sebagai tim dan mengesampingkan dulu masalah pribadi mereka. Setelah lelah seharian bekerja, Zeke pun pulang ke rumahnya. Ternyata ayah Zeke yang bernama Marcus Banks sudah berada di dalam. Marcus datang karena ia mendengar kabar atas kematian Bostwick. Lalu Marcus memberikan saran kepada Zeke agar ia fokus untuk bisa mengungkap kasus ini. Keesokan malamnya, Zeke dan timnya telah memeriksa semua bukti dan ia tidak menemukan satupun kejanggalan dari kasus ini. Kemudian Angie menyuruh Zeke untuk mengecek seluruh kamera yang ada di lokasi kejadian. Setelah memeriksa, ternyata ada beberapa kamera yang rusak. Di tempat lain, detektif Fitz dan Cross telah berada di salah satu toko yang kameranya telah rusak. Kemudian mereka pun mengeceknya dan setelah itu mereka melihat bahwa Bostwick mengejar seseorang saat di acara pertunjukan. Dan ternyata Fitz mengenali orang itu. Dia adalah Benny Wright, salah satu penipu handal yang tinggal di sebuah pabrik tua. Lalu Kraus menyarankan Fitz agar memberitahukannya kepada Zeke. Akan tetapi Fitz menolaknya. Lalu Fitz menyuruh Kraus untuk mengecek kamera yang lainnya dan ia akan ke tempat Benny. Tidak lama kemudian, akhirnya Fitz sampai ke tempat Benny tinggal. Setelah mencari Benny ke semua sudut pabrik, ia pun berhasil menemukan Benny yang sedang tertidur. Fitz lalu menghampiri dan membuka selimut yang menutupi tubuh Benny. Ternyata itu bukan Benny, melainkan hanya sebuah topeng. Mengetahui ada yang tidak beres, Fitz mencoba menghubungi Kraus. Akan tetapi Kraus tidak bisa dihubungi. Setelah itu Fitz memutuskan untuk pergi. Ketika akan pergi, tiba-tiba Fitz disekap oleh seseorang. Ketika sadar, Fitz telah berada dalam tangki berisi air. Lalu terjadilah kejadian yang sama seperti Bostwick. Si pelaku mengajak Fitz bermain teka-teki karena dalam 90 detik air dalam tangki akan naik dan menyentuh kabel. Jika ia masih di dalam tangki, ia akan terkena setrum. Kemudian si pelaku memperlihatkan sebuah video bahwa Fitz telah membunuh seseorang karena menghinanya, dan ia juga mengatakan jika Fitz ingin bertahan, ia harus mengorbankan jarinya. Dengan menggigit alat yang ada di mulutnya, kemudian mesin akan menyala dan menarik jarinya sampai terlepas dan ia akan selamat. Karena tidak ada cara lain, Fitz mengikuti perintah si pelaku dengan menyalakan mesinnya. Setelah menyala, lalu mesin itu mulai menarik jari-jarinya sampai satu persatu jari Fitz putus. Setelah merasakan kesakitan yang luar biasa, ternyata air sudah naik dan menyentuh kabel. Lalu Fitz pun tersengat listrik bertegangan tinggi hingga ia pun tewas. Keesokan harinya di kantor polisi, Zeke mendapatkan paket yang sama seperti yang menimpa Bostwick. Lalu Zeke dan yang lainnya melihat isi video itu. Kemudian si pelaku menyuruh Zeke pergi ke salah satu jembatan. Setelah berada di lokasi, Zeke lalu membuka pintu mobil. Ternyata yang keluar adalah bangkai hewan. Kemudian Zeke mengambil kotak yang ada di dalam mobil. Ternyata setelah dibuka, isi kotak itu adalah jari-jari dan medali yang bernomor 982. Setelah itu, Zeke mendatangi lokasi saat Fitz terbunuh. Terlihat tubuh Fitz yang sudah hancur karena sengatan listrik. Lalu Zeke menanyakan kepada Kraus kenapa jembatan ini yang dipilih oleh si pelaku. Kraus memberitahukan semuanya kepada Zeke bahwa Fitz telah menembak seseorang di bawah jembatan itu. Ketika Zeke dan William sedang bersantai, lalu William bertanya mengenai Jigsaw kepada Zeke. Zeke mengatakan bahwa Jigsaw tidak menargetkan polisi dan ia selalu punya motif lain untuk membunuh seperti hal pribadi, dan Jigsaw tidak mengikuti perintah siapapun.
Kemudian William beranggapan bahwa ada seseorang yang mengendalikan ini. Ia berpikir bahwa kotak yang selama ini dikirimkan kepada Zeke karena Zeke adalah pemimpin kasus ini, dan William mengatakan bahwa Zeke mempunyai musuh yang bukan polisi. Setelah mendengar perkataan William, Zeke lalu pergi ke suatu tempat untuk menemui mantan partnernya yang dipenjara karena Zeke mengadukannya kepada polisi dan pria itu bernama Pete. Kemudian kita diperlihatkan dengan flashback di mana Pete waktu menjadi polisi dan berpartner dengan Zeke. Pete menembak seorang saksi dan beralasan kepada Zeke bahwa saksi menodongkan pistol kepadanya. Pete memberitahukan bahwa dulu keadaan sangat kacau dan ia tidak ingin menembak karena itu di luar kendalinya. Singkat cerita, ketika Zeke sudah di kantor, ia menelepon William karena William belum datang ke kantor. Dan ternyata bukan William yang datang, melainkan seorang kurir yang mengirimkan paket untuk Zeke. Kali ini kotak yang dikirimkan bentuknya lebih besar dari kotak sebelumnya. Kemudian Zeke membawa masuk kotak itu dan membukanya. Setelah dibuka, kotak itu berisi boneka yang dibungkus oleh kulit manusia dan ada sepucuk surat dengan tulisan, "Hati-hati saat kau mencari lebih banyak mayat, akan kuincar kepalamu." Setelah membaca surat itu, ia kemudian mengambil boneka dan ternyata di belakang boneka itu ada tulisan nama Charlie yang merupakan nama anaknya William. Dan ternyata itu adalah kulit yang diambil dari tangan William. Lalu detektif O'Brien mengambil benda yang mencurigakan dari boneka itu, dan ternyata itu adalah sebotol cat dari toko bernama Constantine Pen. Zeke yang mengetahui tempat itu langsung meluncur ke lokasi, dan ternyata tempat itu sekarang menjadi tempat pemotongan daging karena dulunya tempat itu adalah toko mainan bernama Constantine Pen, dan Zeke pernah ke tempat itu bersama ayahnya. Setelah melihat dan menganalisa, ternyata tubuh William dikuliti setelah ia mati. Bagian tubuh dikuliti terlebih dahulu, setelah itu bagian lengan dan leher. Zeke merasa sedih dan kecewa karena partnernya telah tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah itu, selama perjalanan menuju ke kantornya, Zeke masih teringat dengan William dan isi surat itu. Lalu terdengar di radio bahwa ada salah seorang polisi yang diserang. Zeke yang dekat dengan lokasi langsung menuju tempat itu. Setelah Zeke bertemu dengan polisi yang diserang, Zeke langsung menanyakan kejadian sebenarnya. Lalu si polisi memberitahukan bahwa ada orang yang memakai topeng berlari ke arahnya dan menusuk lengannya, kemudian orang itu pun lari. Zeke merasa heran dengan motif si pelaku tanpa adanya alasan menyerang polisi. Polisi itu berpendapat bahwa si pelaku hanya ingin mengacaukan polisi. Tidak lama kemudian, ia teringat akan isi surat itu. Ia berpikir bahwa Angie adalah kepala departemen dan korban selanjutnya adalah Angie. Di kantor polisi, Angie mendapatkan pesan singkat dari ayah Zeke dan mengajaknya bertemu di ruang berkas. Angie yang tidak mengetahui bahwa ia adalah target selanjutnya pergi sendirian. Tiba-tiba di dalam ruangan ia bertemu dengan si pelaku. Ketika ingin lari, pintu tidak bisa terbuka dan ia pun pingsan karena terkena gas air mata. Dan setelah Angie sadar, ia sudah dalam keadaan terikat dan seperti biasa si pelaku memberikan permainan teka-teki mautnya. Si pelaku juga memberitahukan bahwa Angie telah menutupi kasus korupsi di departemennya dan tidak pernah tegas untuk bertindak. Kemudian si pelaku memberitahukan bahwa dalam beberapa detik lilin panas akan keluar dari pipa di atas mukanya. Jika ingin lepas, ia harus menekan pisau yang ada di bawah lehernya. Setelah itu, lilin akan berhenti keluar. Dan tidak lama kemudian, lilin keluar sedikit demi sedikit menutupi wajah Angie. Angie yang tidak bisa melepaskan diri, akhirnya ia pun tewas. Setelah sampai di kantor, Zeke memberitahukan kepada O'Brien bahwa Angie telah ditangkap oleh si pelaku. Si pelaku membuat pengalihan dengan menyerang anggota polisi agar mereka keluar dari kantor. Mendengar hal itu, lalu O'Brien memberitahukan Zeke bahwa Angie ada di ruang berkas. Setelah berada di ruangan berkas, ternyata Zeke sudah terlambat karena lilin panas sudah menutupi dan membakar wajah Angie hingga ia pun tewas. Zeke lalu membukanya berharap Angie masih hidup. Akan tetapi semua kulit Angie sudah terkelupas dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menolong Angie. Setelah itu, Zeke meminta semua rekaman dari ruang berkas. Setelah melihat video rekaman, ternyata terjadi keanehan
karena ada yang menghilangkan video saat Angie masuk. Lalu Zeke meminta siapa saja orang yang terakhir kali menggunakan akses komputer. Dan ternyata orang yang melakukan adalah Pete, rekan lama Zeke. O'Brien menyebutkan ayahnya Zeke juga memiliki akses itu. Ia juga mengatakan bahwa lokasi terbunuhnya William di tempat yang ayahnya Zeke sering kunjungi. Lalu O'Brien mencurigai bahwa ayahnya Zeke adalah pelakunya. Setelah itu Zeke pergi ke tempat Pete. Setelah lama mencari, ia tidak menemukan Pete. Lalu ia menelepon ayahnya dan mencari tahu di mana keberadaannya. Akan tetapi ayahnya tidak bisa dihubungi. Ketika ingin keluar, Zeke langsung disekap oleh si pelaku. Di tempat lain, terlihat Markus sedang berada di suatu tempat yang merupakan markas si pelaku. Dengan sangat hati-hati, Markus memeriksa semua sudut ruangan. Melihat setiap tanda spiral berada di pintu, lalu Markus memutuskan untuk mengikuti tanda itu. Sepertinya si pelaku mengajak Markus untuk bermain. Markus terus masuk lebih dalam ke gedung itu, hingga ia menemukan beberapa benda yang digunakan si pelaku untuk melakukan aksinya. Ketika ingin menghubungi Zeke, tiba-tiba ia disekap oleh si pelaku. Di tempat lainnya, terlihat Zeke yang sudah siuman dari pingsannya. Dengan samar-samar ia melihat ada orang dengan keadaan tergantung. Dan ia juga melihat tangannya sudah terborgol. Dan ternyata ia melihat sebuah gergaji berada tidak jauh dari tempatnya. Kemudian ia mengambilnya untuk memotong borgol. Akan tetapi usahanya tidak berhasil. Setelah itu ia melihat ada besi kecil di depannya. Kemudian ia menggunakan besi itu untuk membuka borgol dan berhasil. Kemudian ia menghampiri orang yang tergantung dengan wajah yang ditutupi oleh kain. Ketika Zeke membukanya, ternyata orang itu adalah Pete. Setelah itu Zeke menyalahkan Pete karena telah membunuh Angie. Akan tetapi Pete tidak mengetahui apa yang telah terjadi dengan Angie. Lalu Zeke melihat benda yang menggantung di tubuh Pete. Dan ternyata benda itu merupakan rekaman dari si pelaku yang mengajak Zeke bermain dengan permainan mautnya. Kemudian si pelaku memberitahukan kepada Zeke saat Pete membunuh orang yang tidak bersalah telah membuat karir Zeke hancur. Lalu Zeke bisa menyelamatkan Pete dengan menggunakan kunci atau mengurung Pete dengan membuang kuncinya. Lalu tidak lama kemudian tiba-tiba mesin penghancur botol menyala dan botol itu jatuh. Lalu dengan cepat angin melemparkan pecahan botol ke arah Pete. Lalu tubuh Pete pun tercabik-cabik oleh pecahan botol. Seketika Zeke berpikir dan ternyata ia menemukan kuncinya yang berada di tempat sampah. Zeke kemudian mencoba melepaskan Pete, akan tetapi terlambat karena Pete sudah tewas. Setelah itu pintu pun terbuka dan kemudian Zeke pergi ke atas gedung. Setelah sampai di atas, ternyata ia bertemu dengan William yang merupakan orang di balik semua kejadian ini. Dan akhirnya semua teka-teki pembunuhan ini pun terjawab. 15 tahun lalu, William merupakan anak dari seorang pria yang telah dibunuh oleh Pete. Dan Zeke ternyata pernah bertemu dengannya. Setelah berusaha keras, akhirnya William bisa masuk ke departemen dan ditugaskan untuk menjadi rekan Zeke. Kemudian, William memasukkan identitasnya dengan memberitahukan kepada Zeke bahwa ia mempunyai anak dan istri. Lalu ia menguliti tubuh Benny Wright dan mentato nama Charlie di lengannya agar Zeke berpikir itu adalah William. Kemudian Zeke meminta William agar memberitahukan di mana ayahnya. Dan ternyata William juga yang menyuruh ayahnya datang dengan menggunakan handphone Zeke. Setelah itu William memberitahukan bahwa ia ingin mengajak Zeke untuk bekerja sama karena Zeke merupakan detektif yang bersih dan berani melawan polisi yang kotor dan korup. Kemudian William juga menyuruh Zeke menemukan polisi kotor dan William yang akan mengeksekusinya. Dan hanya polisi kotor yang akan William bunuh. Lalu dengan cara ini bisa memperbaiki departemen kepolisian yang rusak. Setelah mendengar itu, Zeke bersedia bergabung, akan tetapi William harus melepaskan ayahnya. Namun William malah menelepon 911 dengan mengarang cerita agar datang ke tempat mereka. Setelah itu William membawa Zeke untuk menemui ayahnya. Ternyata ayahnya sudah dalam posisi tergantung dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Kemudian William memberitahukan bahwa Zeke hanya memiliki satu kesempatan. Lalu karena polisi sudah datang, ia hanya memiliki waktu 4 menit. William juga mengatakan bahwa dalam waktu 3 menit, toples itu akan penuh dengan darah ayahnya dan tentu saja ayahnya akan mati kehabisan darah.
Satu-satunya cara agar bisa melepaskan ayahnya, Zeke menembak papan target yang ada di atas dengan pistol yang hanya berisi satu peluru. Dan jika Zeke menembak William, permainan akan berakhir dan Zeke akan kalah. Setelah itu, William juga memberitahukan bahwa ayahnya Zeke merupakan orang di balik para polisi koruptor, dan ia juga memberitahukan bahwa tangan kanan ayahnya adalah Angie. Lalu Zeke bingung untuk memutuskan apa yang akan dia lakukan, dan ternyata ia memilih untuk menyelamatkan ayahnya dengan menembak papan target. Kemudian polisi yang mendengar suara tembakan langsung menuju ke tempat Zeke. Ketika Zeke ingin menyelamatkan ayahnya, ternyata ayahnya menyuruh Zeke untuk mengejar William. Ketika Zeke menghajar William, polisi berusaha masuk dengan menjebol pintu. Kemudian Marcus yang sudah tidak punya tenaga mencoba berteriak, akan tetapi usahanya sia-sia karena polisi memaksa masuk dan akhirnya memotong kabel yang berada di balik pintu, dan tiba-tiba mesin pun menyala dan mengangkat tubuh Marcus. Lalu ketika polisi berhasil masuk, dari tangan Marcus keluar senjata, dan melihat Marcus yang memiliki senjata, akhirnya polisi malah menembak Marcus hingga ia pun tewas. Setelah melihat polisi menembaki ayahnya, Zeke hanya terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan yang lebih sialnya, William berhasil memanfaatkan keadaan dengan kabur dari tempat itu. Oke guys, bagaimana dengan film tadi? Gua yakin bisa menghibur kalian semua. Sekian dari gua, sampai jumpa di cerita film yang lebih keren dan lebih mengasihkan tentunya. Gua mohon pamit, ciao.